Assalamualaikum semuanya. Di video ini aku akan membuat dan menjelaskan apa itu sinking fund. Pengertian sinking fund adalah dana khusus yang sengaja kita siapkan untuk menutupi keperluan di masa yang akan datang. Contohnya seperti untuk biaya liburan, untuk biaya sekolah, untuk biaya hari raya, untuk DP rumah, bahkan untuk membeli mobil baru juga bisa. Membuat sinking fund ini juga bertujuan untuk mencegah agar kita tidak memakai tabungan utama, sehingga tabungan tersebut hanya dipakai untuk hal darurat. Keuntungan jika kita membuat dana sinking fund ini adalah keuangan kita akan lebih teratur, tabungan utama kita tidak terganggu, dan tentu saja saat kita membelanjakannya, kita tidak akan menyesal di kemudian hari karena sudah kita siapkan sejak lama. Uang yang bisa kita pakai ke dalam sinking fund ini ada dua. Pertama, uang yang memang kita sengaja sisihkan dari uang gaji setelah kita menyisihkan untuk tabungan utama dan untuk keperluan wajib setiap bulan. Kedua, adalah uang dari sisa gaji yang sudah tidak ada fungsinya. Kita bisa masukkan juga ke dalam sinking fund ini. Memang dalam proses mengumpulkan dana sinking fund ini membutuhkan kesabaran dan niat yang kuat agar berhasil mencapai tujuan. Untuk aku sendiri, saat ini aku sedang memprioritaskan untuk dana lebaran, di mana lebaran itu tinggal 4 bulan lagi dan aku sama sekali belum punya dananya. Jadi aku lebih memprioritaskan untuk dana lebaran ini. Dan karena aku belum mempunyai rumah sendiri, aku juga akan menyiapkan dana sinking fund-nya untuk membeli rumah sebesar 20 juta per tahun. Semoga aja apa yang aku cita-citakan dan apa yang kalian inginkan juga bisa tercapai dengan cara kita membuat sinking fund ini. Karena aku yakin jika kita sabar dan semangat untuk membuat dana sinking fund ini, apapun yang kita inginkan bisa kita beli, asalkan kita terus bersabar dalam mengumpulkannya. Intinya, kalau kita menginginkan sesuatu barang atau kita mempunyai pengeluaran di masa depan, lebih baik kita siapkan dari sekarang agar ketika kita membutuhkannya, uang itu sudah ada. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Pertama-tama, aku buat judul My Sinking Fund. Selanjutnya, aku membuat kolom untuk dana lebaran sebesar 3.500.000. Walaupun lebaran tinggal 4 bulan lagi, aku sengaja membuat kolomnya jadi 10 agar nominal yang aku sisihkan setiap bulan itu tidak terlalu besar karena penghasilan juga tidak besar. Loh, terus? Yang 6 kolom lagi diisi pakai uang yang mana selain dari gaji? FYI aja ya guys, sebenarnya aku itu punya dana tambahan, tapi itu tuh belum jelas dapatnya kapan. Jadi kalau misalnya nanti aku dapat, bisa langsung aku isi juga ke situ. Selanjutnya, aku juga buat kolom untuk tabungan membeli rumah. Kolom ini aku buat sebanyak 26 karena agar lebih mudah menabungnya. Jadi kalau misalnya aku per bulan cuman punya dana sebanyak 1 kolom, akan aku isi 1 kolom aja. Kalau misalnya aku sebulan punya dana lebih dan aku bisa mengisi 2-3 kolom, aku langsung isi juga. Jadi dalam setahun itu nggak harus aku bikin 12 kolom, tapi aku bikinnya 26 kolom. Kalau misalnya kalian mau bikin, kalian tinggal sesuaikan aja sama pemasukan kalian. Selanjutnya aku isi nominal per kolomnya. Untuk kolom yang paling tinggi yaitu 14 kolom, aku isi semuanya dengan nominal 1 juta. Karena 1 juta itu
akan aku dapatkan dari kenaikan gaji suami aku mulai dari bulan depan, jadi akan aku usahakan yang 1 juta selalu aku isi. Nah, terus gimana dong? Dalam 1 tahun kan cuma ada 12 bulan, berarti harusnya kan 12 kolom. Nah, sisanya ini yang baru akan aku isi dari hasil pendapatan aku yang tidak pasti itu dalam per bulannya. Dan juga di dalam kolom yang lebih pendek, yaitu ada 12 kolom itu, aku isi 500.000. Karena misalnya, kalau misalnya aku ada dana dadakan yang harus aku keluarkan karena aku nggak punya tabungan utama, aku jadi bisa nabungnya cuma 500.000 aja. Total untuk membeli rumah itu sebenarnya bukan 20 juta ya guys, itu hanya tabungan aku untuk cita-cita aku membeli rumah. Jadi 1 tahun aku akan usahakan untuk sampai 20 juta. Kalaupun misalnya nanti akhir Desember tabungan aku itu nggak nyampe 20 juta, ya nggak apa-apa. Karena walaupun tidak mencapai target yang aku inginkan, setidaknya aku sudah berusaha untuk mencapai itu. Karena kita tidak tahu ke depannya itu akan seperti apa. Siapa tahu aku di bulan berapa aku butuh dana untuk apa, tiba-tiba sakit atau apa. Semoga aja sih enggak ya guys. Selanjutnya, jika kalian sudah mengisi 1/1 kolomnya, kalian tandai dengan pensil warna. Seperti aku juga menandai yang 250.000 karena di video kemarin aku sudah memasukkannya ke dalam dana lebaran. Nah, selanjutnya, aku simpan semua uangnya di dalam binder ini. Di dalamnya juga sudah aku siapkan dompet folder yang sudah aku beri judul sesuai dengan target tabungan aku. Untuk dana membeli rumah, mungkin uangnya nggak akan aku simpan di situ, mungkin akan aku simpan di ATM supaya lebih aman. Untuk challenge 20.000 ini akan aku kumpulkan sampai akhir tahun 2021. Mungkin aku juga akan membuat video khusus untuk menabung 20.000. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga video aku bermanfaat dan mohon maaf jika aku ada salah kata ya. Terima kasih.